Wal hamisu annan nasa fir rabi'i fi satti nahrin jarin yakuduna indal basatini wal jinani ma'a ahibbaihim wa asdiqaihim. Wal hamisu kelima, bahwa orang-orang pada musim semi berada di tepi sungai yang mengalir. Mereka duduk di sisi kebun-kebun dan taman-taman bersama orang-orang yang dicintai, mereka dan teman-teman mereka. Fakadzalik yajlisuna yauman nusuri yuhsarul khalisuna ma'as salihin. Maka begitu pula mereka akan duduk pada hari kiamat, di mana orang-orang yang ikhlas akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Jadi pada musim semi itu terlihat keindahan-keindahan, kebagusan-kebagusan alam akan tampak. Pada musim semi, orang-orang duduk di tepi sungai yang mengalir, di kebun-kebunnya bersama orang-orang yang cintai dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia, di tempat yang di bawah pohon yang rindang, di tempat yang nyaman, di tempat yang sejuk, sambil berkumpul, makan-makan, menikmati keindahan, menikmati kesenangan bersama keluarganya, bersama orang-orang yang ia cintai. Demikian pula keadaan hari akhirat diumpamakan seperti keindahannya musim semi itu. Bagi orang yang bagus amalnya, bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang saleh, menanam amal-amal kebajikan, maka ia akan berkumpul pada tempat yang bagus seperti musim semi. Di dekat air yang mengalir, dekat sungai yang mengalir yang jernih, di bawah pohon yang rindang, ia berkumpul bersama orang-orang yang ia cintai. Seumpama seperti itu keindahan, kenyamanan, dan kesenangannya. Wasadisu anna rihas simali wassabata hubbu fir rabi'i fatakunu li ba'din nasi mufidatan wa li ba'dihim mudirratan fakadzalika yaumun nusuri iza habbat rihus sa'adati wassaqawati yakunu ba'duhum sa'idan fa ba'duhum saqiya. Wassadisu yang keenam, bahwa angin utara dan angin timur berhembus di musim semi. Maka angin tersebut bagi sebagian orang menjadi suatu yang bermanfaat, dan bagi sebagian mereka yang lain sebagai hal yang membahayakan. Maka begitupun hari kiamat, apabila berhembus kebahagiaan dan kesengsaraan, maka jadilah sebagian makhluk sebagai orang yang berbahagia dan sebagian yang lain mereka sebagai orang yang sengsara. Di musim semi itu pada diri orang-orang ada yang merasa bahagia, ada yang merasa sempit di batinnya, ada yang merasa duka di hatinya. Demikian pula negeri akhirat. Ada yang merasa bahagia, ada pula yang merasa sengsara. Wasabi'u anna ba'das sajarati fis saifi yakunu yabisan minal awaraki uryanan wa firrabi'i muzayyana. Yang ketujuh, wasabi'u
Yang ketujuh, bahwa sebagian pohon di musim panas menjadi kering dari dedaunan lagi gundul, sedangkan di musim semi terhiaskan. Fakadzalika yaumun nusuril ibadu waz-zuhadu yalbasuna libasat ta'ati yutawajjauna bitajil karamati wa yalbasuna libasal izzi wassarafi. Maka begitupun hari kiamat, para hamba yang zuhud, mereka akan mengenakan pakaian ketaatan. Mereka akan dimahkotai dengan mahkota kemuliaan. Dan mereka akan mengenakan jubah keagungan dan kemuliaan. Walladzina kanu kassajaril yabisi ta'atuhum yabisatun min sayfi riyahil ma'asi fayakununa mahrumina min simaril ibadati wa arini min hul'atil imani fayakununa mafduhina bainal khalaiki. Sedangkan orang-orang yang adanya seperti pohon yang kering, maka ketaatan mereka kering karena panasnya angin-angin kemaksiatan. Maka jadilah mereka sebagai orang yang terlarang dari buah berbagai ibadah, dan mereka tidak memiliki, dan mereka tidak ditutup oleh jubah keimanan. Lalu jadilah mereka sebagai orang yang terbongkar aibnya di antara para makhluk. Orang yang melakukan ketaatan selama mereka di dunia itu diumpamakan seperti pohon di musim semi. Tumbuh-tumbuhan di musim semi, ia akan terhiaskan. Ia akan tumbuh, daun-daunnya, bunga-bunganya bersemi dan tampak bagus. Sedangkan orang-orang yang tidak beramal, tidak taat, dan kufur akan nikmat dari Allah Ta'ala, tiada sama sekali ia ingat di batinnya, di hatinya akan Allah Ta'ala, maka ia akan terhina lagi rugi. Maka seperti pohon yang kering di musim panas. Maka di akhirat kelak aibnya akan tampak oleh seluruh makhluk. Aibnya akan terlihat oleh seluruh makhluk. Sedangkan di dunia kekurangan atau aib kita terlihat oleh sebagian manusia, kita sudah merasa malu. Apalagi di negeri akhirat, tempat orang berbantah-bantah, tempat orang saling menghujah, saling menyalahkan, lalu Allah menampakkan aib seseorang, maka terhinalah orang itu, meranalah orang itu, dan tiada penolong bagi dia.